Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Wiyana dengan NPM 2023 4350 1507. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mengenai prediksi produksi padi menggunakan metode regresi linear. Dalam video berikut saya akan menjelaskan beberapa tahap-tahap prosedur yang akan saya jelaskan. Mari simak video berikut ini. Padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia. Kebutuhan beras setiap tahun terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh karena itu, pemerintah maupun pihak terkait memerlukan informasi mengenai perkiraan produksi padi pada tahun-tahun mendatang. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi adalah regresi linear. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel bebas atau variabel X adalah luas tanah atau luas panen dalam satuan hektar, sedangkan variabel terikat atau variabel Y adalah produksi padi dalam satuan ton. Output yang diharapkan adalah prediksi produksi pada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 sampai dengan 2030. Sekarang saya akan menjelaskan kode program yang digunakan. Langkah pertama adalah melakukan import library. Library pertama adalah Pandas, yang digunakan untuk membaca serta mengolah data dari file Excel. Selanjutnya, terdapat NumPy, yang digunakan untuk melakukan operasi numerik. Kemudian, Matplotlib, digunakan untuk membuat visualisasi grafik hasil prediksi. Library Math digunakan untuk menghitung akar kuadrat pada nilai RMSE. Sedangkan dari scikit-learn digunakan beberapa fungsi evaluasi model, yaitu mean absolute error atau MAE, mean squared error atau MSE, root mean squared error atau RMSE, serta R-square atau koefisien determinasi. Semua library tersebut merupakan kebutuhan utama dalam proses analisis data menggunakan Python. Langkah berikutnya adalah membaca dataset menggunakan fungsi read Excel. Dataset yang digunakan bernama dataset padi.xlsx. Dataset ini berisi data historis mengenai luas lahan dan produksi padi. Setelah dataset berhasil dibaca, program juga melakukan pengecekan apakah terdapat data yang kosong atau missing value. Jika terdapat data kosong, maka dapat diketahui jumlah maupun persentasenya. Pada dataset yang digunakan, proses pengecekan ini dilakukan sebagai bentuk validasi kualitas data sebelum dilakukan proses perhitungan. Selanjutnya, program menentukan variabel penelitian. Variabel X adalah kolom luas tanah atau luas panen, sedangkan variabel Y adalah kolom produksi padi. Kemudian, program menghitung jumlah seluruh data atau nilai N. Nilai N ini nantinya digunakan dalam rumus regresi linear. Tahap berikutnya adalah membuat beberapa kolom tambahan. Kolom pertama adalah X kuadrat atau X2. Kolom kedua adalah Y kuadrat atau Y2. Kolom ketiga adalah hasil perkalian antara X dan Y atau XY.
Ketiga nilai tersebut diperlukan untuk menghitung persamaan regresi linear secara manual menggunakan rumus statistik. Selain itu, program juga menampilkan tabel hasil perhitungan agar lebih mudah dilakukan pengecekan. Setelah seluruh nilai diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah keseluruhannya. Yang dihitung meliputi sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Nilai-nilai tersebut akan digunakan dalam proses mencari nilai konstanta dan koefisien regresi. Tahap selanjutnya adalah menghitung persamaan regresi linear. Persamaan regresi linear sederhana memiliki bentuk Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana A adalah konstanta dan B adalah koefisien regresi. Program terlebih dahulu menghitung nilai B menggunakan rumus regresi linear. Setelah nilai B diperoleh, kemudian dihitung nilai A. Apabila kedua nilai tersebut sudah diketahui, maka persamaan regresi sudah dapat digunakan untuk memprediksi data baru. Pada penelitian ini, telah ditentukan nilai luas lahan untuk tahun 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030. Setiap nilai luas lahan dimasukkan ke dalam persamaan regresi sehingga diperoleh prediksi produksi padi untuk masing-masing tahun. Hasil prediksi kemudian disimpan ke dalam sebuah tabel yang berisi tahun, luas tanah, serta prediksi produksi padi. Tabel ini menjadi hasil utama dari penelitian karena menunjukkan estimasi produksi padi pada 6 tahun mendatang. Selain melakukan prediksi, model juga harus dievaluasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi terhadap data historis. Program menghitung 4 metrik evaluasi. Yang pertama adalah MAE atau Mean Absolute Error. Nilai ini menunjukkan rata-rata selisih absolut antara data aktual dengan hasil prediksi. Semakin kecil nilainya, maka model semakin baik. Yang kedua adalah MSE atau Mean Squared Error. Nilai ini merupakan rata-rata kuadrat dari kesalahan prediksi. Yang ketiga adalah RMSE. RMSE merupakan akar dari MSE, sehingga satuannya sama dengan data asli. Semakin kecil nilai RMSE, maka model semakin akurat. Yang terakhir adalah R-square atau koefisien determinasi. Nilai R-square menunjukkan seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antara luas lahan dan produksi padi. Semakin mendekati angka 1, maka model memiliki performa yang semakin baik. Tahap terakhir adalah visualisasi. Program membuat grafik menggunakan Matplotlib. Titik-titik berwarna merah menunjukkan hasil prediksi produksi padi, sedangkan garis berwarna biru merupakan garis regresi linear. Melalui grafik tersebut, kita dapat melihat pola
hubungan antara luas lahan dengan produksi padi secara lebih jelas. Visualisasi ini membantu pengguna memahami hasil prediksi secara lebih mudah dibandingkan hanya melihat angka pada tabel. Berdasarkan implementasi program yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa metode regresi linear mampu digunakan untuk memprediksi produksi padi berdasarkan luas lahan. Program berhasil membaca dataset, menghitung persamaan regresi secara manual, menghasilkan prediksi produksi padi pada tahun 2025 hingga 2030, serta mengevaluasi performa model menggunakan MAE, MSE, RMSE, dan R-square. Dengan adanya prediksi ini, diharapkan dapat membantu dalam proses perencanaan, produksi pertanian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pertanian.